Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Kali ini aku mau bikin roti pisang tanpa telur, tanpa susu. Ini rasanya enak, teksturnya lembut dan empuk banget. Buatnya juga mudah, bahan-bahannya super ekonomis, dan ini juga bisa banget dijadikan ide jualan. Kalau kalian penasaran dan mau tahu gimana cara aku membuatnya, yuk ikutin terus videonya sampai habis, jangan di skip. Oke, sebelum lanjut, yang belum subscribe boleh dong di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Oke deh, tanpa harus berlama-lama lagi, kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapkan es batu. Kita masukkan 200 ml air putih. Kalau udah, ini akan kita diamkan sampai airnya dingin. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan mangkuk. Kita masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, kemudian kita masukkan 1 sendok makan ragi instan dan 1 sendok makan bread infover. Lalu kita masukkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masukkan air es yang kita dinginkan tadi. Ini mau aku aduk menggunakan spatula terlebih dahulu. Oke, ini udah cukup kayak gini aja. Soalnya ini mau aku lanjut aduk menggunakan mixer. Oh ya teman-teman, di sini aku juga mau berbagi tips untuk membuat roti supaya lembut dan empuk. Di sini untuk mengulenya kita harus menggunakan mixer ya teman-teman. Soalnya udah beberapa kali aku mau coba ulenin menggunakan tangan, ternyata hasilnya keras. Teksturnya nggak empuk sama sekali, permukaannya juga keriput, tidak mulus. Tapi setelah aku coba ulenin menggunakan mixer, ternyata hasilnya begitu empuk dan lembut, permukaannya mulus. Maka dari itu teman-teman harus tonton videonya sampai habis, jangan di skip, ikutin step by stepnya supaya teman-teman tidak gagal pada waktu mau mencobanya di rumah masing-masing. Kita tambahkan sejemput garam, kemudian kita tambahkan juga 50 gram margarin. Kita lanjut mixernya sampai semua bahan-bahannya tercampur dengan merata. Oke, ini udah cukup, bahan-bahannya udah tercampur dengan merata dan adonannya udah kalis. Kita matikan mixernya, kemudian kita sisihkan, dan ini adonannya akan kita aduk kembali menggunakan
spatula. Ini aku mixernya selama 50 menit ya teman-teman. Oke, ini udah cukup dan ini mau kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam. Oke, sembari menunggu adonannya mengembang, sekarang kita siapkan pisang yang mau kita gunakan. Di sini aku menggunakan pisang awak. Kalau teman-teman punya pisang yang lain juga nggak apa-apa. Untuk pisangnya ini mau kita kupas terlebih dahulu. Ini akan kita kupas sampai selesai semuanya. Oke, ini pisangnya udah selesai kita kupas. Ini akan kita belah. Kita siapkan talenan. Ini pisangnya kita belah menjadi 2 bagian kayak gini. Nah, ini pisangnya udah selesai aku belah semuanya. Kita sisihkan. Nah, setelah 1 jam kita cek adonan rotinya. Nah, ini adonannya udah mengembang, kita kempiskan. Ini teksturnya lembut dan lengket ya teman-teman, nggak apa-apa. Nanti ini akan kita taburkan sedikit tepung terigu. Kita siapkan papan kerja dan kita taburkan tepung terigu. Langsung aja kita tuangkan adonannya. Kalau udah, kita taburkan juga tepung terigu di atas permukaan adonannya. Nah, sebelum kita uleni, sebaiknya telapak tangan kita beri sedikit minyak goreng. Ini supaya nggak lengket. Langsung aja kita ulenin. Pada waktu kita uleni, kita taburkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai adonannya nggak lengket dan bisa dibentuk. Nah, seperti ini tekstur adonan yang kita inginkan. Kita bentuk bulatan. Nah, kalau udah, ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, setelah kita bagi, kita taburkan tepung terigu. Kemudian kita bentuk bulatan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman merasa video-video aku bermanfaat, silakan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau udah, terima kasih banyak. Ini videonya sengaja aku percepat untuk memperpendek durasinya. Oke, ini udah selesai. Kita bikin bentuk bulatan. Ini kita susun dan rapikan. Selanjutnya kita akan bikin roti pisangnya. Kita
kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan kayak gini. Kalau adonannya agak lengket, taburin aja tepung terigu. Oke, ini udah cukup. Kemudian kita beri pisang yang udah kita belah tadi. Kita potong adonan yang berlebihan dan kita paskan dengan ukuran pisang yang kita gunakan. Oke, kalau udah pas, kita iris kecil-kecil kayak gini. Di sisi sebelahnya juga kita iris-iris. Kalau udah, kita taburkan meseseres warna. Kemudian ini akan kita tutup selang-seling kayak gini. Kalau udah, pinggirannya kita rapikan. Nah, seperti ini tampilannya. Kita letakkan di atas loyang. Kemudian kita lanjut membentuk adonannya sampai habis. Oke, kalau udah selesai, kita letakkan di atas loyang. Dan sekarang aku mau bikin bentuk yang lebih kecil. Kita ambil satu adonan, kita taburkan tepung terigu, kemudian kita pipihkan. Nah, untuk pisangnya kita belah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau udah, langsung aja kita letakkan. Kita rapikan terlebih dahulu. Kalau udah, kita iris kecil-kecil kayak gini. Kemudian kita gulung. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, ini roti pisangnya udah selesai. Aku bentuk semuanya. Ini akan kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam ini akan kita buka.
Nah, ini rotinya udah cukup mengembang. Ini akan kita oleskan susu cair. Nah, kalau udah selesai kita oleskan susu cairnya. Sekarang kita panggang. Untuk ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu. Langsung aja kita masukkan. Ini akan kita panggang selama 30 menit menggunakan api kecil. Kalau udah, kita tutup kembali. Nah, ini roti yang di rak paling bawah udah matang. Kita pindahkan ke rak tengah, kemudian yang di rak tengah kita pindahkan ke rak paling bawah. Ini kita pindahkan supaya matangnya merata ya teman-teman. Kalau udah, kita tutup kembali. Oke, ini roti pisang yang di rak paling atas udah cukup matangnya. Kita angkat. Kemudian roti yang di rak paling bawah kita naikkan ke atas. Kita tutup kembali. Nah, ini roti yang kita angkat tadi. Ini mau aku oleskan kuning telur. Di sini aku menggunakan 1 butir kuning telur. Kita kocok lepas. Kalau udah, langsung aja kita oleskan di atas permukaan rotinya. Ini akan kita oleskan dengan merata supaya tampilannya mengkilap. Dan pada waktu kita oleskan, rotinya masih dalam keadaan hangat ya teman-teman, supaya kuning telurnya matang dan langsung mengering. Nah, ini roti pisangnya udah kita oleskan semuanya, tampilannya jadi lebih cantik dan mengkilap. Selanjutnya kita siapkan piring saji. Kemudian kita pindahkan rotinya ke piring saji yang udah kita siapkan. Oke, ini roti pisangnya udah selesai kita sajikan. Seperti ini tampilannya. Dan sekarang waktu yang selalu kita tunggu-tunggu, waktunya icip-icip. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak, lembut, pisangnya berasa banget, manisnya juga pas, teksturnya empuk banget. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai di sini dulu video aku kali ini.
Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.